من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والمرض والعلم. جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الغاونين وشفيع الثقلين عبد القاسم سيدنا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين المحبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua digiring Allah, diundang Allah, digerakkan Allah hadir di dalam mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah, mengagungkan daripada apa-apa yang diagungkan Allah, memuliakan daripada apa-apa yang dimuliakan Allah. Dan ketahuilah apabila di dalam suatu tempat, di dalam suatu hati tergerak untuk mengagungkan daripada syiar-syiar Allah, maka itu cukup menjadi tanda identitas seorang tersebut menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang tatkala hatinya tergerak untuk mengagungkan daripada syiar-syiar Allah, maka menjadi tanda orang tersebut terpanggil hatinya memenuhi panggilan takwa dari Allah Subhanahu wa taala jalla azamatu fil ula. Mudah-mudahan tidak satu pun di antara kita hadir di majlis ini dan tidak pulang meninggalkan tempat ini melainkan menjadi orang-orang ittaqillah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan ridha-Nya Allah, perhatian dari Allah, rahmat dari Allah. Dan tidak satu pun kita pulang meninggalkan majlis ini melainkan sebagaimana disabdakan dalam hadisul qudsi, al-ghumu maghfurullah. Bangkitlah kalian dari tempat duduk kalian, melainkan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa butilat sayiatukumul hasanat, dan setiap kealmaan kita, kekurangan kita, kesalahan kita di masa lalu diampuni oleh Allah dan digantikan menjadi kebaikan-kebaikan di sisinya. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah majelis kita bertambah nikmat, bertambah barakah, bertambah khidmat. Tidak bukan dan tidak lain berkat kedatangan para tuan-tuan guru, dengan berkat kedatangan para orang-orang tua, para sesepuh, yang mana kedatangan mereka merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya kita harapin, keberkahannya kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan para orang tua kita, para sesepuh kita, para masyayikh kita, para tuan-tuan guru kita di masyarakat kampung ini, Allah taala berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah taala berikan kemudahan. Dan tidak lupa juga kepada para umara wabil khusus Bapak PJ atau yang mewakili daripada Bupati Tembilahan, Masya Allah namanya Muammar Gaddafi. Ini nama pejuang, nama seorang mujahid fisabilillah. Mudah-mudahan beliau bisa mengikuti daripada perjuangan para aulia wassalihin. Amin ya rabbal. Dan kepada seluruh Forkopimda, kemudian juga militernya, daripada TNI-nya, Polri-nya, yang hadir, yang gaib, yang hadir, yang gaib, yang hadir, yang tidak hadir, semua yang kita doakan, semua yang hadir, yang berhalangan hadir memperoleh kebaikan yang sama. Kenapa sebabnya? Al-bala muwakkalun bil mantiq. Problem, musibah itu ada pemicunya, ada penyebabnya. Kita lihat saudara kita di negara-negara lain, muslim-muslim lain di Palestina, khusus kita saksikan bagaimana keadaan mereka. Tahu nggak penyebabnya apa? Mungkin gara-gara dosa kita yang tersembunyi sehingga mereka menanggung balanya. Musibah al-bala ya
bala itu sifatnya rata, dan bala itu tidak akan Allah turunkan kepada suatu tempat melainkan ada penyebabnya. Karena apa penyebabnya? Mungkin karena pandangan kita, mungkin karena pendengaran kita, mungkin karena ucapan kita, mungkin karena perbuatan kita alaniyah wa ala sir, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Itu semua ikut andil mengundang bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan at-tahabuna fillah, yang saling mencintai karena Allah, bersilaturahmi karena Allah, mengunjungi karena Allah, tahaddu, mereka saling memberikan hadiah, memberikan makan kepada yang membutuhkan. Maka ketahuilah, apapun yang menjadi asbab orang tersebut berkumpul karena Allah, khalidin la yabqa, kekal dan gak bakal ada habisnya, gak bakal fana, gak bakal habis. Kenapa? Karena lillah wa fillah. Setiap suatu hal pondasi, kalau ikatan pondasi tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bakal kekal hubungan tersebut. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul malam hari ini, bertawajuh, bersilaturahmi, perkumpulan kita karena Allah dan Nabi-Nya Muhammad, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita kembali di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita, absu salam, tebarkan salam, kata Nabi Muhammad, wasulul arham, sambung tali silaturahmi, wa yutimuna ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan, tadkhulunal jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah, mau masuk surga enggak sulit, mau masuk neraka juga enggak sulit. Itu Allah Ta'ala menciptakan surga, Allah ciptakan calon penghuninya. Allah ciptakan neraka, Allah pun menciptakan calon penghuninya. Ahli surga, dia beramal dengan amalan ahli surga. Dan ahli neraka, mereka di dunia ini, mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka. Ikhwan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita duduk setahun, 2 tahun, 3 tahun di pesantren Darul Islah ini, gak bakal cukup kita menceritakan perjalanan yang begitu agung daripada perjalanan Nabi Muhammad. Itu diriwayatkan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad turun, itu tempat duduknya Nabi, tempat istirahatnya Nabi masih hangat. Kita mungkin di rumah pernah lagi nonton TV, lagi duduk lama, ketika kita duduk tiba-tiba kita pengen ke kamar mandi, kita buru-buru ke kamar mandi, kita balik lagi, kita lihat kasur kita, tempat duduk kita masih hangat. Itu Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, hitungan waktunya sebentar banget, tapi Allah memberikan keberkahan waktu. Apakah dikatakan impossible? Apakah dikatakan mustahil? Lah, kenapa sebabnya? Karena yang memperjalankan adalah Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Dan siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala bi abdihi, seorang hambaku, lailan, pada suatu malam. Makanya beda antara safar sama saraya. Kalau safar itu artinya perjalanan siang hari, tapi kalau saraya artinya perjalanan di malam hari. Nabi Muhammad diperjalankan di waktu malam. Makanya ini waktu malam ini adalah waktu yang paling mustajab. Itu dikatakan bahwasannya malam sepertiga malam adalah waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Izan nasun niyam fa antum tabahu. Ketika orang lain tertidur, kamu terbangun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man ramiya ula syahira layali. Dengan kadar susah payah kalian di alam dunia ini, setiap malam engkau habiskan waktu engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, susah malamnya kalian, perjalanan setiap malam untuk dekat dengan Allah, menentukan kemuliaan kalian di hadapan pencipta kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beginilah para aulia wa salihin, ma faraqatul al-umri wal kutubah, yang mana umur mereka gak pernah luput dari ilmu.
gak pernah luput dari Al-Quran, gak pernah luput daripada ibadah, gak pernah luput diedukasikan waktu mereka untuk kebaikan kepada sesama. Itu dikatakan baka ulailatihi, setiap malam mereka nangis menumpahkan air mata di pintunya Allah Ta'ala. Sajjadu khalwatihi, dalam keasingan malam, dalam kesendiriannya dia bersujud kepada Allah. Min khawfi malikihi, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasta'dzibu ta'bah, gak pernah ngerasain letih. Kenapa? Karena mereka merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Wajada halawatul iman. Yuk kita tanya, yuk, kelezatan kita di mana ya? Kelezatan kita dunia. Dunia yang dulu Nabi Muhammad berlepas daripada hiruk pikuknya dunia. Yang dulu Nabi Muhammad berpaling daripada gemerlapnya dunia. Lihat yang kata Rasulullah katakan dalam hadis qudsi, seandainya timbangan dunia ini lebih berharga dari seekor sayap nyamuk, maka tidak akan kuberikan kepada mereka orang-orang kufar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah katakan bal tuksirunal hayatad dunya, yang menipu kalian, yang mempermainkan kalian, yang memalingkan kalian, padahal dunia sesaat, akhirat tempat kembali kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang wali itu dikenal bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini seorang wali yang mana beliau merasakan kelezatan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kelezatan di situ. Sebagian orang kelezatannya di mana? Handphone. Sebagian orang kelezatannya di mana? Sinetron. Sebagian orang kelezatannya di mana? Urusan perut, urusan syahwat. Jadikan kelezatan kita bersama Allah Ta'ala. Orang nonton sinetron berjam-jam gak berasa. Orang nonton sinetron berjam-jam gak berasa. Khudurul qalb, hatinya hadir. Kita lihat orang perempuan, gak perempuan, laki juga sama zaman sekarang. Itu kalau udah main handphone, nonton sinetron berjam-jam, hatinya hadir. Mustaqbilal kiblat, ngadep kiblat. Kiblatnya apa? TV sama handphone. Khusyuk tumakninah, gak bergerak badannya tuh. Filmnya seru, kebawa seru. Filmnya sedih, kebawa nangis. Filmnya senang, dia tertawa sendiri. Hadirnya hatinya hadir. Pertanyaannya, pernah gak kita baca Quran kita nangis ketika disampaikan tentang peringatan dari Allah, tentang ancaman dari Allah bagi orang yang ingkar? Pernah gak kita baca Quran kita ketawa ketika melihat kabar gembira bagi orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya diri kita, di mana kelezatan kita? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, itu beliau setiap hari mulutnya basah berzikir kepada Allah. Sampai dikatakan sehari beliau istighfar minta ampun kepada Allah sebanyak 25.000 kali. Muridnya nanya, Habib, istighfarnya banyak banget, Bib. Habib Abdullah dengan tawadhu dia bilang, wallah, dia bilang tuh, aku, kata Habib Abdullah, ketahuilah Rasul yang dimaksum, kata beliau, yang terlepas dari segala dosa. Nabi di mahfud tidak pernah berbuat dosa, terjaga dari dosa. Nabi tiap malam itu sholat sampai kakinya bengkak. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang apa? Itu setiap malam Nabi Muhammad beristighfar, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Aku meminta ampun kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah. Diucapkan oleh lisan Nabi Muhammad gak kurang sebanyak 70 kali. Habib Abdullah bilang, kalau Nabi yang dimaksum, yang gak pernah berbuat dosa, setiap malam meminta ampun kepada Allah, bagaimana dengan saya, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Istighfar Pak, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Habib Abdullah ini adalah orang ma fa'altu makruh wala hammamtu bi fi'lil makruh. Boro-boro ngerjain yang haram Pak, itu yang makruh aja Pak gak pernah terbesit di benaknya Pak. Boro-boro mau ngerjain yang makruh, terbesit di benaknya mau ngerjain yang makruh aja gak pernah beliau tuh radhiyallahu anhu. Ini Habib Abdullah bilang apa? Wallah ma amiltu ghibah munzu alimtu anna ghibah haram. Dari kecil ketika saya tahu bahwasannya ghibah itu haram, saya gak pernah berghibah, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dari kecil gak pernah ngomongin orang, gak pernah kepoin orang, gak pernah sibuk sama kesalahan orang. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tiap hari beliau ucapin Alhamdulillah 25.000 kali. Beliau ucapin Subhanallah 25.000 kali. Beliau ucapin takbir Allahu Akbar sebanyak 25.000 kali. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tiap malam tahajud. Insya Allah tahajudnya sama kayak kita semua. Tahajud beliau cuma 2 rakaat.
Tapi 2 rakaatnya beliau dia baca sepertiga daripada Al-Qur'anul Karim. Sama nggak sama kita? Insya Allah sama sama kita ya. Tuh malam dia tahajud, dia baca Quran. Habib Abdullah bin Husain al-Tahir, suatu malam beliau kedatangan tamu, Pak. Tamu yang nggak diundang. Ini tamu datang dari jendela, Pak. Datangnya tengah malam. Itu namanya apa kalau di Mumpai? Namanya apa itu tamu? Nah, begitu deh. Dia datang ke rumahnya Habib Abdullah, masuk lewat jendela, ngumpet-ngumpet dia masuk. Dia ambil kepentingan nafsunya, kepentingan dunia, udah dia ambil. Itu ketika dia mau keluar, Habib Abdullah pegang pundaknya. Ya fulan, mau kemana? Kata Habib Abdullah. Ini kalau Habib Abdullah ngejerit, santrinya semua bangun. Muridnya nggak banyak, cuma 1000 orang. Ini kalau Habib Abdullah teriak, muridnya bangun. Ini orang masuk, orang keluar, jadi apa? Allahu a'lam udah. Habib Abdullah pegang pundaknya. Ini orang ketakutan. Kenapa? Sebab kalau memandang wajah orang soleh, Pak, izaru'u zukirallah. Kita mandang wajah orang soleh, Pak, baru mandang lihat mukanya aja, Pak, hati kita langsung ingat kepada Allah, Pak. Masya Allah. Kalau melihat muka kita kayak apa, Pak? Ya sumpah bawaannya, Pak, ya. Kalau biasakan kita, Pak, kadang-kadang istri kita aja lihat kita udah pengen tukar tambah bawaannya, Pak, ya. Bener nggak, Bu? Tuh lihat, Bu. Habib Abdullah itu maling, lihat wajahnya diam langsung. Izaru'u zukirallah. Nggak perlu nasihatin orang, nggak perlu ceramain orang. Memandang wajah aulia, bakat man ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Beruntung orang memandang wajah mereka, atau pernah memandang wajah orang yang pernah memandang wajah mereka. Ini kita punya guru Mudirul Ma'had ini dulu belajar di Darul Islah. Darul Islah itu banyak kedatangan para ulama, para aulia wasolih. Termasuk saya punya guru Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, sahibul cucu sahibul Sumtud Durar. Yang keberkahan dia dapat di mari. Kita mandang wajah dia pernah mandang wajah gurunya pernah mandang wajah gurunya mandang wajah gurunya sampai Nabi Muhammad. Ada sanad mandang orang soleh aja tuh ada rantaiannya, ada sanadnya. Itu Habib Abdullah ini maling, melihat Habib Abdullah kaget, Pak. Dipegang sama Habib Abdullah, ya pulang sini. Ampun Bib, ente nggak salah apa-apa. Sini kata Habib Abdullah. Ani mau muliain ente kata Habib Abdullah. Diajak sholat sama Habib Abdullah, Bu. Ini maling diajak sholat. Habis sholat, cuman sholatnya beda. Saya katakan, kalau kita sholat sama Allah kayak butuh-butuh, enggak. Kita sama Allah kayak mau-mau, enggak. Kenapa dibilang mau-mau, enggak? Kita kalau urusan doa pengen cepat diijabah, urusan dunia pengen cepat, tapi Allahnya kita belakangin. Allah nggak ninggalin kita, tapi kita yang ninggalin Allah. Allah nggak pernah melupakan kita, tapi kita yang banyak melupakan Allah. Kita pengen jadi pemenang, pengen jadi bahagia, pengen hidupnya senang. Gimana caranya tuh? Cari kemenangan kalian dalam salat 5 waktu. Ada orang cari kemenangan dalam urusan dunia. Habib, nanti nih kalau pilpres, kalau segini menang, Beb, Indonesia selamat, Beb. Ada lagi yang bilang, Beb, kalau yang menang nomor urut ini, Beb, Indonesia bakal makmur, Beb. Apa kata Allah Ta'ala tadi? Kita punya Bapak Gaddafi nyampaikan apa? Lau kana ahlul qura amanu wa taqaw. Seandainya kamu, kata Allah, bukan orang lain, kamu dulu, kata Allahnya, kamu takwa kepada Allah. Mulai dari kita. Ketika kita takwa kepada Allah, istri kita akan takwa juga. Kalau suami istri udah bertakwa kepada Allah, anaknya bertakwa juga. Itu rumah takwa, manba'u takwa. Itu rumah jadi sumbernya takwa. Kalau satu rumah takwa kepada Allah, insya Allah orang kampung juga bakal bertakwa kepada Allah. Gimana caranya? Jangan nyuruh orang lain takwa kepada Allah, mulai dari diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi pemenang, kuncinya takwa kepada Allah. Dulu pemimpinnya siapa? Fir'aun. Kurang zalim apa Fir'aun? Kurang na'udzubillah apa Fir'aun? Pemimpinnya Fir'aun. Tapi di zaman Fir'aun ada rakyatnya siapa? Musa. Ada siapa lagi rakyatnya? Zunnun. Ada siapa lagi? Dan banyak para aulia. Siapapun pemimpinnya, pemenang tetap pemenang, pecundang tetap pecundang. Maupun pemimpinnya Fir'aun, kamu takwa kepada Allah, kamu pemenang. Tapi harta pimpinan kamu Nabi Muhammad, kalau kita nggak takwa kepada Allah, pecundang tetap pecundang. Pimpinan saya Rasulullah, imamnya saya Nabi Muhammad, tapi kamu nggak ngikutin Nabi Muhammad, kamu nggak takwa kepada Allah, maka kamu tetap menjadi pecundang. Nauzubillah, subhanallahi min dzalik. Mau cari kemenangan dalam salat 5 waktu.
Makanya itu para aulia Allah tuh kalau udah dikumandangkan azan lebaran, alhamdulillah udah masuk waktu zuhur. Ini kita kadang-kadang maaf udah muka kayak cempakul. Azan dikumandangin rokok azan dikumandangin di kebun, azan dikumandangin nongkrong, azan dikumandangin ngerumpi, terus pengen jadi pemenang. Wallah mimpi. Mau hidup kita senang, mimpi. Kenapa? Kalau kita pengen diprioritaskan Allah, maka prioritaskan Allah. Barang siapa orang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, maka Allah akan mengutamakan dia di atas segala-galanya. Allah panggil kita Pak 5 waktu Pak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mau menang enggak? Mau cari kemenangan? Sini kata Allah dalam salat 5 waktu. Allah enggak butuh sama salat kita, tapi kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salat adalah anugerah yang paling besar yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Allah perintahkan puasa melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan zakat melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan ibadah yang lain melalui malaikat Jibril. Tapi perintah salat dijemput Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang sangat nikmat. Mau jadi pemenang, kuncinya apa? Salat 5 waktu jangan tinggal. Azan dikumandangkan, dagangan tinggalin. Azan dikumandangkan, tamu tinggalin. Azan dikumandangkan, apapun palingkan kesibukan dunia kalian, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi mereka dagang, para sahabat Nabi mereka berbisnis, para sahabat Nabi mereka pemimpin, para sahabat Nabi mereka rakyat, para sahabat Nabi mereka mempunyai atasan, mempunyai imam, mereka mempunyai pengikut. Tapi kalau sudah dikumandangkan adzan, Allah puji sifat mereka, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Perdagangan mereka, urusan dunia mereka tidak membuat mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu jangan tinggal. Tapi kalau di rumah kita ada satu orang ninggalin salat, maka bangunan rumah kita udah kita bakar daripada kebaikannya Allah, daripada rahmatnya Allah, daripada anugerahnya Allah. Kita salat Pak, istri kita salat Pak, anak kita nggak salat Pak, maka itu rumah sial, itu rumah apes, itu rumah nggak ada keberkahan. Nauzubillah, subhanallah, min dzalik. Ini Habib Abdullah bin Husain Al-Bahir, salat nikmat salatnya nggak berasa 15 juz. Itu maling makmumnya kakinya gemeteran karena nggak biasa. Orang kalau udah terbiasa sama nggak biasa itu beda. Kita lihat orang mancing berjam-jam. Saya pernah diajak mancing di Kuala Tungkal, diajak mancing sama Kapolres. Diajak mancing sama Kapolres. Habib kita mancing Habib, nemenin aja, nyenengin dia. Baru sejam udah sumpah saya. Kenapa? Nggak biasa mancing. Tapi lihat orang ada mancing sampai 6 jam, kok kuat, kok sabar, masya Allah. Saya jalan ya dari Jambi ke Kuala Tungkal, dari Kuala Tungkal ke Tembilan, dari Tembilan sampai ke Mumpah ini. Saya lihat, masya Allah, nggak nyampi-nyampi. Ini saya curiga di Mumpah kalau ke sana itu udah akhirat kayaknya nih. Mentok kayaknya udah ya. Tuh perjalanan nggak nyampe-nyampe Pak. Tapi ketika saya lagi capek Pak, saya bayangin Rasulullah dulu gimana, Nabi Muhammad dulu gimana. Kita enak Pak naik pesawat, kita enak Pak naik mobil mewah, kita enak Pak naik perahu Pak. Nabi Muhammad dulu naik apa ya? Berapa jam dikejar-kejar musuh, diintimidasi, dibaikat beliau. Tapi lihat dakwah beliau aja, kita jadi kesiburan kayak gini nih. Pertanyaannya kita gimana kalau datang kita nih? Kuat gak kita? Hah? Apa yang menjadi kenikmatan kita? Itu Habib Abdullah salat, habis ngucapin salat, itu maling, mukanya udah gemeter. Habib Abdullah bilang, ayo kau sini. Kata orang Tembilahannya apa? Ayo sini kau. Diajak ini maling Pak. Habib Abdullah keluar dari kamarnya, dipanggil istrinya tengah malam. Wahai istriku, bangun istrinya. Ayo siapin masakan yang enak-enak. Ngapa Pak? Kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Apa kata Habib? Kata istrinya bilang apa coba? Ini yang datang pasti wali Allah. Ini yang datang pasti ulama besar. Kenapa? Tengah malam suami aku membanguni. Bangun istrinya, nyiapin masakan. Santrinya dibangunin, wahai santri bangun. Kenapa wahai guru? Cepat ke kebun kurma, ambil kurma yang segar-segar, kita kedatangan tamu. Itu tengah malam muridnya semangat, ngambil anggur, ngambil apel di kebun. Setelah disiapin Pak, dihidangkan jamuan tersebut, Habib Abdullah bilang, wahai Syekh, ayo sini kita makan.
Ketika diajak makan, itu istrinya ngintip dari dalam rumah. Masya Allah, ini suami yang pernah tipu ini. Dia tidak tahu siapa yang masuk rumah ini, siapa yang diundang. Ini yang tidak rampok. Ini saya tahu. Di pasar tiap hari kerjaannya maksiat. Yang santri ngintip baru mau minta ijazah, mau minta nasihat, mau minta doa, bawa air, minta ijazah. Ketika dia ngintip yang datang siapa? Wah, muridnya bilang, Masya Allah, ini yang datang rampok. Cemberut muridnya, cemberut istrinya. Habib Abdullah siapin makan, ini orang makan, ditambahin lagi sama Habib Abdullah. Habib Daimah kata Nabi, dia muliakan itu tamu tadi. Habis makan kenyang, Habib Abdullah tanya, ya Syekh, tahu nggak siapa yang bawa kamu ke sini? Yang bawa saya nafsu amarah, saya nafsu bisu, nafsu saya, keburukan saya yang bawa saya kemari. Lah, yang bawa kamu ke sini adalah Allah, maka kewajiban saya memuliakan kamu. Nangis ini maling tadi. Habib Abdullah bilang apa? Ya Syekh, seandainya kamu bertaubat kepada Allah, kamu lebih mulia daripada saya. Kalau kamu taubat nih sekarang, kamu taubat kepada Allah, kamu lebih mulia daripada saya. Kenapa? Fa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Taubat yuk sama Allah yuk. Ini orang masuk maling bu, keluar jadi wali dan auliyaillah. Hebat banget ya. Orang gak benar datang ketemu orang baik jadi baik pak. Orang ahli maksiat ketemu orang soleh pak jadi soleh pak. Menjalis jalis, ada magnet dalam diri mereka. Para awliya usalin ibadun kiramun, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, itu maling dia pulang, dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka si istri sama murid sidang gurunya, sidang dadakan namanya sidang. Ditanya sama muridnya, ditanya sama istrinya, wahai guru, tahu gak siapa yang datang? Tahu. Istrinya nanya, tahu gak kamu siapa yang datang? Tahu. Dia itu ahli maksiat. Langsung Habib Abdullah mukanya merah. Apa kata Habib Abdullah? Wahai istriku, wahai muridku, ketahuilah tidaklah Allah mengangkat para wali dari para walinya, melainkan mereka memandang orang adalah orang baik, dan yang paling buruk adalah dirinya sendiri. Jadi para wali itu pandangannya apa pak? Dia merasa semua orang baik, yang paling buruk adalah dirinya sendiri. Masya Allah. Gak ada waktu pak, gak ada waktu ngurutin urusan dosanya orang. Gak ada waktu sibuk ngegibahin orang, gak ada waktu ngomplainin orang, gak ada waktu menghinakan orang. Habib Abdullah bilang pada muridnya, wahai muridku, tahu gak kamu? Tahu syaitan? Syaitan Allah ciptakan memimpin para malaikat. Ini syaitan ibadahnya bagus, ibadahnya cakep, taat kepada Allah. Cuma satu penyakit syaitan. Apa penyakit syaitan? Aba wastakbar. Ketika dalam hatinya ada perasaan lebih baik daripada makhluk lain, maka detik itu Allah akan menghinakan dia. Kira-kira paham gak nih? Kira-kira jelas gak nih? Ini kita hadir maulid Nabi tujuannya apa? Tazkiyatun nufus. Kita pengen ada perubahan. Kita hadir Isra wal Mi'raj Nabi tujuannya apa? Ada akar yang kita bawa ketika pulang dari majlis ini. Kita hadir malam nuzulul Quran. Pertanyaannya, pulang kita bawa Quran enggak? Perayaan maulid Nabi tiap tahun diadakan, Isra Mi'raj Nabi tiap tahun diadakan, ulamanya, umaraknya, masyarakatnya ikut mewarnai. Tapi pertanyaannya, oleh-oleh apa yang kita bawa pulang? Apa asarnya? Apa bekasnya? Apa natijahnya? Apa nilainya? Apa oleh-olehnya? Tapi kita pengen di malam di Darul Islah ini kita mari Isra wal Mi'raj Nabi, gak pulang tangan kosong. Harapan Habib apa? Kita pulang bawa Nabi Muhammad ke rumahnya kita. Bawa akhlak Nabi Muhammad, bawa syariat Nabi Muhammad, bawa sunnah Nabi Muhammad, bawa ilmunya Nabi Muhammad, bawa amalnya Nabi Muhammad. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya ummati, jangan pernah engkau meremehkan dosa sekecil apapun, karena mungkin dari dosa yang kecil tersebut di situ ada murkanya Allah. Dan jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena mungkin di situ ada rahmat dari Allah Ta'ala. Kita masuk surga karena salat? Belum tentu. Kita masuk surga karena puasa? Belum tentu. Karena hafal kitab banyak? Belum tentu. Tapi setiap orang masuk surga illa birahmati, kata Allah, dengan rahmatnya Allah. Kita tidak tahu pak, yang mana yang masukkan kita ke surga, kita tidak tahu pak. Imam Ghazali ketika ditanya, ya Ghazali, dengan apa amalan engkau menyampaikan engkau kepada puncak ridhonya Allah? Imam Ghazali bilang apa? Umur 7 tahun saya hafal Quran. Lah, ditanya lagi, ya Ghazali, karena engkau hafal ribuan hadis? La, karena dakwahmu? La, karena sedekahmu? La, karena kebaikanmu? La.
Imam Ghazali dapat rahmat dari Allah karena apa? Ketika beliau mengarang kitab, itu dia lihat ada seekor lalat lagi kehausan. Kita setiap hari lagi makan, Pak, ada lalat kita usir aja, Pak. Baru-baru lalat kadang-kadang gitu ya. Itu lalat ditabok-tabok aja begitu ya. Kalau bisa disetrum tuh lalat. Ya, disemprot sama kita. Imam Ghazali ngarang kitab, dia diam. Dia liatin tuh lalat lagi minum. Didiamin sampai lalat terbang, baru dia tersenyum mengarangnya. Kenapa? Imam Ghazali bilang apa? Aku teringat di zaman Nabi dulu ada seorang wanita salehah, wanita ahli ibadah, sahabatnya Nabi, tarbiyahnya Nabi. Ini wanita ketika meninggal, Nabi nangis. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa nangis? Ini yang meninggal perempuan salehah. Iya, ini perempuan terancam azab kubur. Ya Allah, kaget sahabat. Ngapa? Kok bisa terancam azab kubur? Iya, sebab ini wanita di rumahnya dia melihara seekor kucing. Itu kucing tadi ketika dia keluar rumah, dikunci pintu, dikunci jendela, nggak ada akses buat itu kucing keluar. Ketika dia pulang, dia dapati itu kucing tersebut dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Karena dia zalim kepada seekor kucing, dia merasakan pedihnya azab kubur. Di zaman Nabi, Bu, ada perempuan tukang zina. Ketika meninggal, sahabat nggak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Sahabat nggak ada yang mau nyolatin. Loh kenapa? Tukang zina. Apa kata Rasulullah? Ini perempuan dosanya udah diampunin sama Allah. Ya ta'ajab sahabat pada kaget semuanya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bi ayyi a'malin, dengan amal apa ini wanita mendapatkan ampunan dari Allah? Rasul bilang, an-nasu fahkum bidzawahir, manusia itu hanya sibuk melihat apa yang nampak. Wallahu a'lam bizati sudur, tapi Allah tahu setiap apa kebaikan setiap hamba. Ini perempuan pernah pulang maksiat, dia lihat ada seekor anjing kehausan. Maka dia ambil sendalnya, dia cari mata air terdekat, dia berikan minum kepada seekor anjing tersebut. Karena kasih sayangnya kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Makanya Nabi bilang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai siapapun yang di bumi. Yang di bumi ada siapa? Ada lu doang memangnya? Enggak, di bumi ada siapa? Ada yang muslim, ada yang non muslim. Perlu kasih sayang sama orang non muslim, Beb. Tetangga saya non muslim, Beb. Terus mesti dimusuhin? Enggak. Nabi bilang apa coba? Kata Rasulullah, barang siapa orang mengganggu orang kafir yang zimmi, yang dilindungi oleh negara, maka dia diharamkan mencium bau surganya Allah. Haram raihatul jannah, gak bisa nyium bau surganya Allah. Bu, Nabi Muhammad, Bu, ada anak kecil Yahudi. Ini anak kecil Yahudi tinggal sama Nabi. Apa kata Nabi? Sini, boleh tinggal sama saya. Bertahun-tahun tinggal sama Rasulullah. Apa katanya anak kecil? Selama saya tinggal sama Nabi Muhammad gak pernah marah sama saya. Kalau saya disuruh sama Nabi Muhammad pergi ke warung memenuhi hajatnya Rasulullah, itu saya akan berlarian, pulangnya juga lari. Sahabat nanya, kenapa kau lari-lari? Dijawab sama anak kecil, saya tak kuat, mata saya luput memandang wajahnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau sahabat mencintai kita wajar, kalau sahabat mengagumi kita wajar. Tapi Nabi Muhammad keindahannya, musuh pun mengakui keindahan akhlaknya Rasulullah. Ini anak kecil lari lagi sama Nabi. Kemudian satu hari Rasulullah kehilangan anak. Nabi nanya, wahai sahabat, saya punya anak kemana? Kok sebulan udah hilang? Fahuwa Yahudi, padahal ini anak Yahudi. Kemana ini anak? Ya Rasulullah, ini anak sakit. Maka Nabi Muhammad datang sama sahabat-sahabatnya yang lain. Datang ke rumah ini anak, Nabi Muhammad mengatakan, wahai anak, ya bunayya aslim fataslam. Masuk Islam kamu bakal selamat. Ini anak pengen masuk Islam, tapi dia lihat bapaknya lagi melotot. Mau syahadat, dia lihat bapaknya melotot. Ini bapaknya anak Yahudi tadi, ngelihat kasih sayangnya Rasulullah. Apa kata bapaknya? Ya bunayya ati Abul Qasim. Wahai anak, ikuti apa kata Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Langsung ini anak ngucapin 2 kalimat syahadat. Habis dia ngucapin 2 kalimat syahadat, langsung dia meninggal. Itu Rasulullah senyum, mukanya Nabi gembira. Sahabat bilang, ya Rasulullah kenapa senyum? Kan ini sahabat kita baru masuk Islam, dia meninggal. Apa kata Nabi? Satu orang selamat daripada api nerakanya Allah. Allah. Satu orang selamat dari api nerakanya Allah. Nabi tak mau lihat orang masuk neraka, itu Nabi kita Muhammad.
Kalau kita kerjaannya apa? Demen masukin orang ke neraka. Nabi Muhammad mengevakuasi orang sebanyak-banyaknya. Nabi Muhammad menyelamatin orang sebanyak-banyaknya. Ketika Nabi Muhammad pulang, Nabi melihat ada jenazah Nasrani, Nabi nangis. Sahabat bilang, kenapa nangis ya Rasulullah? Ini yang meninggal orang kufar. Apa kata Nabi? Satu orang luput daripada dakwahku sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Hadirin, gimana tuh Rasulullah? Dalam bertetangga, ikuti Nabi Muhammad. Nabi punya tetangga, Masya Allah, Yahudi, nenek-nenek udah tua lagi. Tiap Nabi Muhammad lewat, diludahin mukanya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar nih, pemberani Al-Faruq. Gak usah orang, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Inna syaitan la yasluku min zilli Umar, iza salaka Umarun fajja, salaka syaitan fajja akhar. Kalau Sayyidina Umar lagi lewat, ada setan, setannya lari. Atau kalau setan mau lewat, ada Sayyidina Umar, dia muter cari jalan lain. Ini setan aja takut, apalagi orang. Sayyidina Umar ngelihat Rasulullah digituin, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, saya belah tuh muka nenek-nenek tadi itu. Kepala sampai kakinya saya belah. Rasulullah senyum, kata Nabi, jangan ya Umar, jangan, kesian, dia udah tua. Tiap lewat Nabi diludahin, tiap lewat Nabi lemparin kotoran, tiap hari buang sampah ke rumahnya Nabi. Nabi sifatnya apa? In uzya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusma yasmut wa la yujawir. Diganggu orang, maafin. Dicaci orang, gak ngejawab, Nabi senyum. Sampai suatu hari, ini jadi langganan. Nabi keluar rumah, Nabi lihat tumben. Kok nih sampah gak ada sih? Kemana nih sampah? Kok tumben? Ya Aisyah, marhaba ya Rasulullah. Kok tumben? Ini sampah kemana? Kok biasanya nenek-nenek buang sampah di rumah kita nggak ada? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya Rasulullah, asabat hal maridah. Ini perempuan lagi sakit keras. Nabi dengar sakit, iya. Udah kamu jenguk belum ya Aisyah? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, ada seliter, ada makanan nggak? Ada ya Rasulullah, seliter gandum. Ada apa lagi? Ada kurma. Sini kumpulin kata Rasulullah. Saya mau jenguk itu nenek-nenek. Masya Allah. Apa kata Nabi? Akhlakul hasanah tuzhibus sayyi'at. Perbuatan yang baik itu bisa merubah keburukan orang lain. Orang mau jahat sama kita, kalau kita balas dengan kebaikan, maka akan berubah kebaikan. Tapi kalau seorang penjahat dibalas dengan kejahatan, maka nggak ada perbedaan antara dia dengan orang lain. Ini kata Allah Ta'ala. Ini contoh gampang aja Bu. Ini banyak kita dicaci orang, kita nyaci, diomongin orang, balas ngomongin. Terus apa bedanya kau? Aku ini pesantren Darul Islam, di mana? Di Mumpah. Pulang. Bawaannya ekstrim. Orang ngomongin, dia ngangkat. Dikatain orang, dia mampak. Diomongin orang, dia caci balik. Terus, hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa yang membedakan kita? Orang yang berilmu sama orang jahil. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang berakal apa? Orang yang jalan lemah lembut. Kalau berkata orang yang jahil, diucapin salam, dia nggak ambil pusing. Kenapa? Kita hidup bukan cari ridhonya manusia, kita hidup cari ridhonya Allah. Kita kadang-kadang dicaci orang ngambek. Dicaci orang ngambek. Oh berarti hati kau udah ada aplikasi anti gores, udah ada aplikasi antivirus. Kenapa? Orang kalau kena COVID meninggal, COVID-nya hilang, tapi penyakit hati kalau sudah masuk tidak sembuh sampai besok di alam kubur nanti. Di alam barzakh kita bakal merasakan penyesalan yang dalam. Kenapa? Akan datang hari yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini enggak Pak, dicaci orang Pak, ngambek. Imam Syafi'i ketika dicaci orang, apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah, berikan dia hadiah. Muridnya bilang, ya Imam kau tuh dicaci, dikatori orang, apa kau berikan hadiah? Naam, kata Imam Syafi'i, saya Syafi'i. Rasulullah gak selamat dari mulut manusia, Nabi dibilang tukang sihir. Allah gak selamat dari mulut manusia, apalagi saya Syafi'i. Apalagi macam orang macam kita nih Pak. Kita ini tempatnya salah, tempatnya lupa, dikatain orang, introspeksi diri. Ada udah pada diri kita? Kalau ada pada diri kita, makasih banyak, ini orang udah ngingetin kita. Kalau kita udah introspeksi diri, itu cacian gak ada pada diri kita. Alhamdulillah ya Allah, berkat dia nyaci saya akan mengantisipasi diri saya, jangan sampai saya jatuh kepada apa yang dia ucapkan. Simpel hidup ini, kalau kita cari ridhonya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ujiannya Nabi berat banget.
Nabi Isra Mi'raj kenapa? Karena beliau diganggu oleh orang-orang kufar, dizalimi, diintimidasi, sampai Allah perintahkan dia ke Taif. Sampai Taif, apa yang terjadi di Taif? Apa Nabi disambut? Saya datang ke Mumpah, disambut. Datang ke Kuala Tungkal, disambut. Datang ke Jambi, disambut. Rasulullah datang ke Taif, beliau dilempari oleh kotoran. Nabi Muhammad dilempari batu. Ketika malaikat Zabadiyah menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, aku timpahkan gunung Uhud ini kepada orang-orang kufar. Aku timpakan gunung di Taif kepada orang Taif. Apa kata Nabi? Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunin kesian yang punya umat, ya Allah, mereka enggak tahu. Subhanallah. Ikhwan, kalau kita enggak ngikutin Nabi Muhammad, mau ikut siapa? Kita sering beralasan nih, mengikuti syaitan, mengikuti syahwat. Kita bilang apa? Itu kan Nabi Muhammad, Beb. Itu kan Rasulullah. Paul, kalau kita nggak ngikutin Rasulullah, terus mau ngikut siapa? Mau ngikut syaitan, mau ngikutin nafsu. Allah bilang yang kedua apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tahu nggak pemenang? Siapa pemenang? Yang mendirikan salat. Kedua, pemenang siapa? Orang-orang yang dia bisa mengekang daripada hawa nafsu ini. Kita punya nafsu nggak? Punya. Kita punya syahwat nggak? Punya. Nggak usah kita, Nabi pun punya. Tapi bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita? Bukan kebalikannya, kita dikembalikan oleh hawa nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, ini pesantren Darul Islah. Kenapa sih namanya Darul Islah? Harapannya apa? Agar di sini menjadi jalan maslahat untuk kita. Ane harap nih kepada ustadz kita nih, orang punya masalah di luar datang ke sini, islah. Orang punya problem di luar datang kemari, islah. Orang lagi berantem datang kemari, islah. Orang lagi sumpah datang ke sini, islah. Kenapa sebabnya? Al-islah adalah pahala yang paling besar. Apa itu? Pahala menyatukan daripada dua muslim yang sedang bertikai. Ini memang Masya Allah, kadang-kadang Pak ngelihat orang berantem dikomporin sama dia, Pak, kan setan. Gibah zaman sekarang canggih, gibah nggak pakai mulut, gibah pakai apa? Pakai ini nih. Aneh dakwah nyebarin nasihat di medsos nggak laku Pak, nyebarin nasihat nggak laku Pak, tapi kalau udah nyebarin dosanya orang Pak laku. Itu namanya apa? Dosa jariyah. Jadi Rasulullah al-kadhib, tahu nggak pendusta siapa? Orang yang menilai orang lain dari apa yang dia dengar, bukan dari apa yang dia lihat. Cukup dia dikatakan sebagai pendusta. Dan misinya syaitan apa? At-tahris, menebarkan permusuhan di tengah-tengah umat. Dan aksesnya syaitan paling mudah untuk menyebarkan permusuhan apa? Di dalam kepemimpinan. Rasulullah bilang apa? Satahrisuna 'alal imarah wa satakuna anha nadamah yaumil qiyamah. Akan datang akhir zaman, terjadi pertumpahan darah, terjadi saling menghalalkan, mencela, memaki, menghasut. Karena penyebabnya apa? Karena mereka berlomba-lomba karena kepemimpinan. Tapi ingat kata Rasulullah, gara-gara pemimpin tersebut, gara-gara kepemimpinan tersebut, mereka akan merasakan penyesalan di hari kiamat. Pimpinan siapa aja masih bodoh. Jangan sampai gara-gara kursi dunia lo kehilangan kursi di hatinya Nabi Muhammad. Jangan sampai gara-gara kursi dunia lo nggak dapat kursi besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habib, kita ikhtiar deh, pengen punya pemimpin baik, ikhtiar dengan cara yang baik. Mau berpolitik dengan cara yang baik, mau berkampanye, sebarkan kampanye dengan cara yang baik. Jangan sampai kampanye kita di luar daripada hal yang diridhoi oleh Allah, apalagi sampai keluar syariat. Menghalalkan memakan daging saudara kita, menghalalkan berghibah, menghalalkan namimah, adu domba, menghalalkan dengan fitnah, menghalalkan dengan mencela. Nauzubillah min. Kalau kita bisa menyebarkan kebaikan, calon kandidat kita sebarin kebaikannya, tapi jangan meremehkan kandidat yang lain. Ini pesannya Habib. Ini di sini sih aman, insya Allah aman nggak? Aman nggak di sini? Kondusif ya? Kondusif nggak? Maaf, kadang-kadang di ibu kota Pak, Masya Allah Pak, cuma gara-gara beda pilihan doang Pak, sahabat musuhan. Orang tua sama anak musuhan, anak musuhin orang tuanya, teman ngopi, teman nongkrong nggak akur lagi Pak. Cuma gara-gara apa? Gara-gara timbangan dunia yang pengaruhnya cuma 5 tahun doang. Timbangan dunia paling mentok pengaruhnya 10 tahun habis itu pengaruhnya. Tapi gara-gara ucapan kalian pengaruhnya khalidin, kekal selama-lamanya. Nauzubillah min. Habib mau tanya, kira-kira pengen punya pemimpin baik nggak? Pengen punya pemimpin yang takwa nggak? Pengen bangsa kita selamat nggak? Pengen bangsa kita makmur nggak? Kuncinya apa?
mulai ku anfusakum, mulai dari diri kita menjadi pribadi yang baik, insya Allah akan menimbulkan kebaikan di tengah-tengah umat. Insya ini ngaji dari tadi saya ngaji tauhid sebetulnya tanpa disadari, cuman saya kasih contoh yang mendasar. Kenapa? Biar gampang dicerna. Kenapa biar gampang dicerna? Sebab yang datang saya lihat muka-muka kelaparan semua ini. Ini mukanya udah pada lapar semua nih mukanya. Iya Pak, sama Pak Sabit juga lapar Pak. Nanti insya Allah habis ini kita makan jamaah takhir. Disiapin makan nggak? Disiapin makan nggak? Semua disiapin makan. Insya Allah pulang perut kita kenyang semuanya. Kenyang zahir, kenyang batin. Pesan Habib juga. Nih kita terakhir nih masuk bulan Rajab ya. Ini bulan Rajab. Ini pintu. Rajab ini pintu. Rajab bulan taubat. Rajab bulan taubat. Orang yang paling apes, yang paling sial adalah orang yang keluar dari bulan Rajab nggak dapat ampunan dari Allah. Jadi ini Rajab kita nggak tahu tahun depan punya umur nggak, punya waktu nggak, punya kesempatan nggak. Jangan kepedean, kita nggak ada yang tahu. Ini Rajab, manfaatkan semaksimal mungkin, kita taubat kepada Allah. Nabi bilang siapa orang yang apes, orang yang keluar dari bulan Rajab dia nggak dapat penampunan dari Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Kalau kita Rajabnya berhasil, Sya'bannya berhasil. Kalau Rajabnya berhasil, Ramadannya kita panen pahala. Wabil ma'ana apa? Rajab bulannya nanam, Sya'ban bulannya nyiram, Ramadan bulannya panen pahala. Fahim? Sya'ban apa yang mau disiram kalau Rajab nggak nanam? Ramadan apa yang mau dipanen kalau Rajabnya nggak nanam? Maknanya apa? Ini pintu bulan Rajab, ayo taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah memanggil kepada kita, hal min mustaghfirin, adakah yang mau minta ampun kepada Allah? Hal min taibin, adakah yang mau bertaubat kepada Allah? Hal min hajatin, adakah yang mempunyai hajat kepada Allah? Di bulan Rajab Allah bukakan pintu ampun seluas-luasnya, Allah bukakan pintu taubat seluas-luasnya. Di bulan Rajab Allah bukakan pintu harapan seluhur-luhurnya. Maka beruntung kita Allah kembalikan pada bulan Rajab. Namun ada 5 kelompok orang yang tidak dapat ampunan di bulan Rajab, tidak dapat rahmat di bulan Sya'ban, tidak dapat panen pahala di bulan Ramadan. Tulis, yang pertama siapa? Orang yang menyekutukan Allah. Tulis, siapa? Orang yang datang sama dukun-dukun. Ada tak? Tak ada. Ini mah orang ngaji. Maaf Pak, kadang ada orang begitu Pak, kadang-kadang Pak punya problem datang sama orang pintar. Yang datang sama orang pintar cuma orang bodoh. Titik. Yang datang cuma orang bodoh. Saya punya problem, punya masalah, ini namanya hidup. Nggak mau punya masalah, nggak mau punya problem, nggak usah hidup, mati aja. Allah kasih ujian apa? Lihat duakum ayyukum ahsanu amala. Ini dosa yang paling besar apa? Datang sama kahin atau menyekutukan Allah. Nih. Yang kedua, siapa dosa paling besar? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Kau ngaji, kau sholat, kau ibadah tiap hari, kau ke masjid getol, tapi kau dah akur sama tetangga, ibadah kita dah terima sama Allah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Walau kana tuwaffa fi jawfil Ka'bah wajabat su'ul khatimah. Rasul bilang apa? Walaupun meninggalnya dalam Ka'bah, tapi dia memutuskan tali silaturahim, dipastikan dia meninggal su'ul khatimah. Orang kalau dah akur lebih dari 3 hari Pak, ibadahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya tak diterima sama Allah. Rugi dah. Yang tua sayangin yang muda, yang muda hormatin yang tua. Jangan dibudi-budi sama syaitan. Aku lebih tua dari dia, kalau aku minta maaf duluan sama dia, gengsi aku. Nah, udah tua dimainin setan. Yang muda bilang apa? Kalau aku minta maaf sama yang tua, dia besar kepala, tambah semena-mena. Nah, ini anak muda kecil jadi setan duluan. Na'udzubillah. Nih hati-hati nih. Makanya bohong itu dosa Pak, tapi ada bohong yang dibolehkan dalam syariat. Apa itu? Menyatukan 2 orang yang sedang bertikai. Bohong tuh lagi boleh Pak. Kenapa? Pahalanya membangun Ka'bah. Ada orang bangun mushola biasa, ada orang bangun masjid biasa, tapi orang ngebangun Ka'bah, Baitullahil Haram, itu luar biasa. Pahala siapa itu? Pahala orang duta besarnya Nabi Muhammad yang menyatukan 2 orang yang akur. Yang ketiga siapa? Dapat ampunan. Namam, tukang provokasi, tukang adu domba, tukang menyebarkan daripada keburukan, membuat orang-orang ini timbul kepada keributan. Ada namam. Ini nggak bakal dapat ampunan di bulan Rajab, buruan taubat. Yang keempat siapa? Mudminul khamr wal maisir. Orang yang suka mabuk-mabukan, mabuknya minuman keras atau narkotika wal iyadzubillah min dzalik,
Atau apalagi Beb, aku tak pernah minum minuman keras Beb, aku tak pernah narkoba Beb. Terus apa? Aku ni biasanya ngalem Beb samu. Apa baik yang hilangkan akal itu dikhawatirkan 40 hari ibadah yang diterima sama Allah Ta'ala. Wa mat'umuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Hati-hati nih. Ini yang keempatnya, hati-hati nih. Apa? Mudminul khamar, orang yang suka mabuk-mabuk, mabuk apapun. Dan apa? Orang yang jatuh kepada judi. Oh, langsung tuh. Apa zaman sekarang judi apa namanya? Judi apa namanya? Tahu kau ya? Masuk sini, udah masuk. Ada internet di sini. Sangko dah ada. Judi apa? Itu tuh namanya, itu terserah deh. Judi apapun. Ada gak orang kaya gara-gara judi? Ada gak? Kalau ada angkat tangan. Ada, kalau ada angkat tangan. Ada gak? Ada gak? Ada orang kaya gara-gara judi, ada angkat tangan. Palingan dia bilang, ada Beb, teman saya Beb. Mana temannya? Temannya teman saya Beb. Berarti hadisnya doib. Udah temannya teman saya Beb. Bohong. Pertama kau dimenangin. Hukukul ummahat, yang durhaka sama orang tuanya baru minta ampun. Maaf Pak PJ, saya sering menas kadang-kadang. Berapa banyak orang kadang-kadang kalau ketemu Habib salaman sampai tangan dibelak balik Pak. Rasanya ibabit tangannya Pak. Nak putus tangannya. Ketemu Kiai salaman bolak-balik, itu namanya tabarruk, boleh. Dalam hadis Hasan dikatakan man safa aliman faka'annama safahani. Yang salaman sama orang alim seakan-akan salaman sama Nabi. Boleh Pak, barokah Pak. Tapi ingat kau tuh, kalau sama Habib kau salaman 2 balik, kalau sama Kiai kau salaman 2 balik, kau salaman sama orang tua kau harus 3 balik. Jangan kebulak-balik hidup kau. Habib tangannya wangi Beb. Mengapa tangan bapak kami bau cempakul Beb? Cempakul lagi Beb. Habib tangannya wangi Beb. Tangan ibu kami bau ikan Beb, ikan teri Beb. Itu baunya surga. Kenapa? Doanya 1000 Habib, doanya 1000 Kiai kalah sama doanya seorang ibu sama anaknya. Doanya ibu sama anak bagaikan doa Nabi sama umatnya. Masya Allah. Lebih afdal daripada doanya 70 wali kutub. Ini ziarah kemana-mana kau nyampi. Ziarah sama orang tua kau deh lupa kau kan gila budak macam itu. Wali Songo nyampi. Ziarah kemana bayi nyampi. Tapi ziarah sama orang tuanya nyampi enggak? Habib tolak ngomongnya Beb, kenapa? Orang tua kami sudah meninggal Beb. Kalau masih hidup kita wajib bakti. Kalau sudah meninggal kau harus lebih bakti lagi. Insya Allahumma jazaman hada zaman marhuman. وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من سكيا ولا محروما اللهم نفضل الخير للخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وإنا عليه اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم يا قاضي الحاجات ويا سامع الدعاء ويا غافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا يكشف كروبنا ويجمل أخلاقنا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan semua yang datang Allah kabulkan segala hajatnya, hajat dunyawiyah wa hajat ukhrawiyah, dan mudah-mudahan setiap hajatnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila harapan kami tidak sesuai dengan apa yang Kau harapkan ya Allah, tidak sesuai dengan ridha Engkau ya Allah, Engkau Maha yang tahu yang terbaik untuk setiap hambanya ya Rabb. Terkadang suatu hal yang baik menurut kami belum tentu baik menurut Engkau ya Allah, namun Engkau maha tahu daripada setiap apa yang terbaik untuk hambanya. Hasbi Rabbi Jalallah, maka kami serahkan Engkau sebagai pelindung kami. La haula wa la quwata illa billah wa ufawwid amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kami serahkan segala urusan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami minta kepada Engkau yang datang dengan penyakit tak pulang, Allah sembuhkan penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batinnya, penyakit yang dia sadari maupun yang belum dia sadari ya Allah. Berikan kami afiah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami minta kepada Engkau orang tua kami yang telah wafat
wafat lapangkan kuburnya, jadikan kubur mereka taman daripada taman surga Engkau ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, sesepuh kami, para masyayikh kami, dan orang-orang yang berjasa di daerah kami ya Allah, jadikan mereka di makam para syuhada wa auliya wa salihin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Jangan Kau ambil nyawa orang tua kami sebelum mereka ridha terhadap kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kedua orang tua kami sebelum mereka tersenyum kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami minta jadikan pesantren Darul Islah ini ya Allah menjadi asbab mengembirakan hati Nabi Muhammad, dan tidak keluar satupun santri yang belajar di pesantren ini ya Allah melainkan menjadi pengibar bendera Nabi Muhammad, penyambung dakwah Nabi Muhammad, penyambung lisan Nabiuna Muhammad, menyawak syiar Nabiuna Muhammad, sehingga jadikan daerah tembilahan ini ya Allah jadi tembilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, jauhkan daripada mara bahaya ya Allah, dan mudah-mudahan yang membantu pesantren ini Allah bantu kehidupannya, yang memakmurkan pesantren ini Allah makmurkan segala keadaannya, yang menghidupi pesantren ini Allah hidupkan hati dan batinnya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil basyiril munir wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها السلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Habib tadi kita bisa mengamalkan dalam